Salat maghrib berjamaah, kita duduk sejenak untuk saling mengingatkan, saling berwasiat di dalam kebaikan dan kesabaran. Yang berada di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan berarti orang yang lebih suci dan lebih baik, tetapi kita sama-sama untuk belajar. Salat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam mencintai beliau dan meneladani beliau hingga yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yakni samaratur ridha. Samaratur ridha artinya adalah buah-buah dari sifat ridha. Sesungguhnya memiliki sifat ridha kepada Allah akan berbuah banyak hal. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat ridha ini adalah ketika seseorang diberikan oleh Allah berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan takdir, dia menerima itu seluruhnya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aba Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Aba Sa'id, man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Bahwa kata Rasulullah bersabda, man radiya billahi rabbah, barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, dan ridha Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin nabiyya, dan ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau orang sudah memiliki sifat ridha kepada Allah, jadi kalau orang sudah punya sifat ridha Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka wajib baginya masuk surga. Kalimat ini adalah anomali daripada masuk ke dalam neraka. Kalau ada orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan, maka bagi mereka diharamkan masuk surga. Nah, bagi orang-orang yang lepas daripada itu semua, lalu memiliki sifat ridha kepada Allah tabaraka wa taala, maka wajib baginya masuk surga. Wajib artinya dipastikan dia masuk surga. Qala Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man radiya bima anzalallahu minas sama'i ilal ardi dakhalal jannata insyaallah. Barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah turunkan dari langit ke bumi, apa saja itu berkaitan dengan takdir ataupun rezeki khususnya, maka dakhalal jannata insyaallah, maka dia akan masuk surga atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian buah apa lagi? Yang kedua adalah ghufranuz dzunub. Ada satu riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang berkata ketika mendengar
orang yang azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu zanbuh. Jadi ketika seseorang itu mendengarkan orang yang azan, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya. Lalu dia berkata, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb, dan aku ridha Muhammad sebagai Rasul, ridha agama Islam sebagai agama, ghufira lahu dzanbuh, maka diampuni dosanya. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya yang diinginkan dalam hadis ini bukan hanya sebagai qauliyah saja, perkataan saja, tetapi ini betul-betul dari perkataan lalu kemudian diikuti dengan apa yang ada di dalam hati, tercerminkan dalam amal perbuatan. Jadi kalau kita continue mengucapkan hal itu, maka diampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, irda'ullahi subhanahu lirradi yaumil qiyamah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang ridha nanti di yaumil qiyamah. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbi wa hina yumsi salasa marat, tidaklah seorang hamba muslim dia berkata setiap pagi dan petang 3 kali dengan mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu yaumal qiyamah, melainkan dipastikan Allah akan meridhoinya di yaumil qiyamah. Jadi ada doa zikir kita pagi dan petang. Jadi setiap pagi kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, ada yang ditambahkan wa rasula. Ini 3 kali setiap pagi dan petang, maka Allah akan meridhoinya di yaumil qiyamah. Tentu kondisi yaumil qiyamah bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak para ulama-ulama yang memberikan satu gambaran dari beberapa hadis Rasulullah SAW betapa sulitnya kondisi di yaumil qiyamah, dari berbangkit dan seterusnya. Maka ada orang-orang yang Allah ridhoi. Berarti orang-orang yang Allah ridhoi, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu mereka orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah, yang pada saat itu tidak ada pertolongan lain kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak berguna yang namanya harta dan sanak. Kadang pada saat itu yang berguna adalah apa saja yang dia amalkan dan sifat ridha khususnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, husulul barakah fir rizqi, mendapatkan keberkahan di dalam rezeki. Tentu kita tahu betapa banyak orang mendapatkan pendapatan yang banyak tapi tidak berkah. Salah satu di antara buktinya adalah tidak pernah cukup. Kalau harta itu berkah, nominal mungkin tidak lebih
tetapi karena keberkahan dirinya dan keluarganya merasa cukup dan bahagia. Wabil khusus keberkahan yang dimaksud adalah ziyadatun fil manfa'ah wa ziyadatun fit ta'ah, yaitu bertambah manfaatnya dan bertambah pula ketaatan. Jadi yang namanya berkah itu bukan mengembang sekian banyaknya, tidak diukur dengan itu. Tapi yang namanya berkah itu ziyadatul manfaah atau ziyadatun fil manfaah. Dia bertambah bermanfaat. Uang 1.000 rupiah bermanfaat, itu berkah. Ada orang punya uang lebih daripada 1.000 rupiah tapi tidak berkah. Nah, ini kita bisa merasakan itu ya. Ketika dulu misalnya kita belum benar-benar memilah mana yang halal dan mana yang haram, maka seringkali bercampurnya harta halal dan haram ini membuat tidak berkah, dan ia seringkali tidak akan merasa cukup gitu. Kadang banyak hal yang terjadi karena setiap makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh kita dan juga keluarga kita, menyebabkan mereka terhalang dari ketaatan kepada Allah. Sulit untuk dekat dengan Allah, sulit untuk beribadah khusyuk kepada Allah. Itu bisa saja. Ya, ini ziyadatun fil manfaat dan ziyadatun fit ta'ah. Keberkahan itu adalah ketika harta rezeki yang dia dapatkan adalah menambah ketaatan kepada Allah. Ya, makanya ketika dia mendapatkan rezeki, berapapun hasilnya, sudah ada alokasi baginya untuk sedekah. Ini berkah namanya. Ada orang pendapatan di bawah UMR bisa sedekah, tapi ada orang yang pendapatannya 10 kali UMR pun tidak bisa bersedekah. Kenapa? Kurang berkah. An Abi Al-Ala bin Asy-Syakhir, berasal ada satu perkataan dari Abil Ala bin Asy-Syakhir, dia berkata, hadasani ahadum Bani Sulaim, ada orang yang berkata kepadaku, salah seorang dari Bani Sulaim, bahwasanya dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima a'tah, faman radiya bima qasamallahu lahu barakallahu lahu fihi wa wasa'ahu, wa man lam yarda lam yubarik lahu. Luar biasa nih. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah bagikan baginya, maka Allah akan memberkahi baginya di dalam harta tersebut, dan juga Allah akan meluaskannya dan melapangkannya. Ini menarik ini. Jadi kalimatnya barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan keberkahan baginya di dalam hartanya, dan Allah akan melapangkan harta tersebut. Nah, ini yang kita maksud ziyadatul manfa'ah wa ziyadatun fit ta'ah. Jadi hartanya secara nominal tidak banyak. Kita coba ukurlah. Dulu orang tua kita dahulu, betul-betul di zaman itu apa yang dimakan, apa yang diminum betul-betul dijaga dari perkara-perkara yang haram. Mungkin secara nominal, secara lifestyle dia tidak lebih daripada, tidak kita lebih daripada orang tua kita. Tapi coba orang-orang tua kita dulu, anak-anaknya banyak, semuanya juga berhasil. Seperti itu kebanyakannya. Kita sekarang punya anak 2 sudah pusing, punya anak 3 apalagi ya Pak ya. Apalagi kalau sudah punya istri lebih dari 1, pusing lagi itu ya. Kalau orang dulu tuh Masya Allah ya, anaknya banyak-banyak gitu ya, subhanallah ya,
Dan subhanallah juga luar biasa, hartanya berkah sekali. Semuanya makan semua, gede-gede semua, kuat-kuat semua. Itu Masya Allah. Ya tentu kita komparasikan dengan kondisi sekarang banyak perbedaan gitu ya. Mungkin dari kualitas makanan yang masih dulu tidak ada campuran yang macam-macam sehingga kemudian sehat-sehat. Tapi yang saya garis bawahi Pak, orang dulu itu adalah lebih ridho dibandingkan orang sekarang. Itu yang saya garis bawahi. Kenapa? Orang zaman sekarang ini kenapa sulit ridho? Karena terlalu banyak keinginannya. Jadi kalau orang dulu yang penting bisa makan, sudah kenyang, selesai udah keinginan itu yang namanya kebutuhan. Nah kita enggak, makan sudah, minum sudah, kepengenannya terlalu banyak, maka kemudian tidak bisa ridho. Pengen tuh kayak si fulan, bajunya bagus, ya kan? Pengen punya baju bagus. Pengen seperti kayak tetangga, rumahnya kayaknya bagus. Akhirnya pengen rumahnya bagus. Ya. Kemudian apa lagi? Melihat lagi kawannya, kayak mobilnya bagus, kendaraannya enak dan nyaman. Kepengen lagi dan seperti itu. Nggak ada habis-habisnya. Maka sekali lagi kalau orang zaman dulu mudah ridha, padahal kondisinya jauh lebih sulit dibandingkan kondisi kita. Wa malam yardha lam yubarik lahu, dan barang siapa yang tidak ridha maka Allah tidak akan memberkahinya. Tuh. Jadi sebetulnya kalau kita ngerasa selalu kekurangan ya, bisa jadi ini bisa jadi karena kurangnya ridha sebetulnya. Karena sebetulnya Allah sudah menjamin berkaitan dengan kebutuhan kita. Hanya keinginan kita yang terlalu banyak. Jadi beda antara kebutuhan dan keinginan tuh beda. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang pokok dan itu dijamin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahkan Allah jamin seekor binatang melata pun Allah jamin berkaitan dengan kebutuhan pokoknya. Tapi ya tadi Allah tidak jamin berkaitan dengan keinginan. Nah ini sekali lagi yang membuat diri kita tidak bisa ridha adalah terlalu banyaknya keinginan. Kemudian berikutnya adalah husulur roh wal farji wa tayyibil ais. Masya Allah. Yaitu diberikan kepadanya rasa kelapangan dalam roh dan juga jalan keluar daripada semua persoalan, dan kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Jadi kalau kita perhatikan bahwa orang-orang yang dia ridha, rohnya akan menjadi baik, rohnya akan bahagia, rohnya akan bisa beristirahat. Jadi kalau orang yang ridho itu rohnya tenang, artinya dia bisa lapang dada berkaitan dengan semua apa saja yang Allah takdirkan. Dan ketika orang sudah ridho, rohnya bisa istirahat. Masya Allah. Ketika seseorang itu tidak bisa ridho, dia selalu dihantui dengan target-target yang kemudian tidak membuat dirinya tenang. Meleknya, melihatnya saja, sadarnya saja membuat dia susah untuk tenang berpikirnya, tidurnya pun susah. Ini kenapa? Karena batinnya, rohnya selalu diberikan beban-beban yang terlalu memberatkan diri. Makanya ada satu dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ada seorang namanya adalah Abu Zar Al Ghifari.
Abu Dzar Al-Ghifari ini sebetulnya pernah saya ceritakan sebagai kepala perampok di masa jahiliyah. Taubat, lalu dia meminimalisir diri supaya pengen dekat dengan Nabi, meminimalisir diri dengan dunia supaya dekat dengan Nabi SAW. Maka dia tergolong sebagai ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah tunawisma, yaitu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dikarenakan dia pergi hijrah ke Madinah. Lalu dia tinggalnya di Masjid Nabawi. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ini menghabiskan masa-masa mudanya ketika sudah masuk Islam untuk berkhidmat kepada Rasulullah, fokus membantu berkhidmat kepada Rasulullah. Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, tahukah kamu orang yang terlalu memberatkan dirinya? Abu Dzar mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, orang yang terlalu memberatkan dirinya adalah orang yang hari ini dia bisa makan, lusa atau besok besok dia punya cadangan makanan, lalu dia merisaukan hari lusa. Saya ulangi ya. Orang yang hari ini dia punya makanan, besok dia sudah punya cadangan, tapi dia merisaukan hari besok lusa. Jadi itu saja terlalu memberatkan. Jadi ini satu pesan sebetulnya bagi kita, yang membuat kita itu merasa huznun, sedih berkaitan dengan hidup, galau ini berkaitan dengan terlalu merisaukan panjang angan-angan kita berkaitan dengan dunia, lalu melupakan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru bisa merasakan tenang kalau sudah ada di kantong. Nah ini, yang sudah masuk kantong saja masih juga tidak tenang. Paham maksudnya ya Pak ya? Ada orang kalau belum ridho, kalau uang rezeki itu belum masuk rekening, tidak tenang. Padahal Allah sudah jamin masing-masing di antara kita rezeki. Ini ulasan seperti ini bukan memotivasi untuk ayo rame-rame jadi miskin, bukan. Ini berkaitan dengan batin hati. Ini berkaitan dengan, beda dengan urusan kerja keras, itu beda. Karena para sahabat juga bekerja keras. Kalau tidak bekerja keras, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Utsman bin Affan harus melakukan ekspedisi sampai 3 bulan untuk mendapatkan atau mengejar rezeki. Nah ini beda urusannya, beda di konteks itu. Tapi ini konteksnya hati. Konteksnya hati. Kalau berbisnis itu bisnis aja. Kalau yang namanya bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya. Tapi jangan mempengaruhi hati ini. Kalau belum masuk kantong, hidup tidak tenang. Ini namanya bahwa apa yang ada di tangan kita baru bisa tenang. Padahal kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasul atau sabda Rasul kepada Abu Dzar, orang yang hari ini dia bisa makan, besok dia makan, tapi dia sudah merisaukan hari lusa, itu terlalu memberatkan diri ya. Jadi sekali lagi ini hatinya tidak akan merasakan ketenangan. Kemudian berikutnya, husulu tamamil ubudiyah, mendapatkan kesempurnaan peribadatan. Nah ini artinya apa? Orang yang ridho kepada Allah itu akan mudah merasakan khusyuk kepada Allah. Akan mudah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ketika seseorang tidak ridho kepada Rabbnya, dia menghadap kepada Allah dengan qillatu iman, dengan sedikitnya iman,
dengan sedikitnya keyakinan kepada Allah, maka bagaimana dia sholatnya tenang? Makanya seringkali yang terjadi ketika kita tidak bisa khusyuk, itu adalah karena kita tidak ridha kepada Allah. Terbuai pikiran hati kita, terpaut pada persoalan duniawi yang belum kita gapai, yang belum kita capai. Lalai dari mengingat apa yang sudah Allah banyak berikan ini. Makanya nggak bisa khusyuk, sulit khusyuknya. Makanya obatnya, Pak, kata Rasulullah atau sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza qumta lis-shalah," jika engkau berdiri menghadap Allah untuk salat, ya. Idza qumta lis-shalah, jika engkau berdiri untuk salat, maka sallu kas-salatin muwada'ah. Maka salatlah engkau seakan-akan engkau hendak berpisah dari dunia. Jadikan itu salat sebagai salat yang terakhir. Itu artinya kita disuruh zikrul maut ketika kita salat, supaya meleburkan yang namanya nafsu duniawi. Makanya tadi kita katakan bahwasanya Rasul juga bersabda, aksiru zikra hazihi min lazat, perbanyak zikir yang menghancurkan semua kelezatan-kelezatan duniawi. Apa itu? Zikrul maut, yaitu mengingat kematian. Makanya ketika kita sholat, kita ingat baik-baik, kita zikrul maut. Ini salat adalah salat yang terakhir. Maka hancur semua keinginan-keinginan dunia nafsu yang belum tercapai, berbuah pada sifat ridho. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah akan bisa tercapai kesempurnaan di dalam beribadah. Fa inna ridha billahi min tamamil ubudiyyati lahu. Ridha kepada Allah saja ini bentuk amal ibadah batin yang terbaik. Fa innal ubudiyyata la tatimmu illa birridha wal mahabbah wal khudu' wat tadlil. Bahwa sesungguhnya ibadah tidak akan bisa tercapai dengan baik kecuali dengan menghadirkan sifat ridha, sifat mahabbah cinta, khudu' artinya tunduk, wat tazlil merasa hina di hadapan Allah. Jadi kalau kita pengen merasakan manisnya ibadah, hadirkan amalan-amalan batin yang sudah kita sebutkan, amalan hatinya, yaitu ridha, cinta, lalu kemudian tunduk, khudu', yang keempat adalah tazlil. Tazlil itu adalah merasa hina di hadapan Allah, tidak sebaliknya. Kalau orang menghadap kepada Allah, menyombongkan pangkatnya, menyombongkan jabatannya, menyombongkan hartanya, menyombongkan status sosialnya, dia menghadap Allah dalam kondisi seperti itu, maka bisa dijamin gak bisa merasakan lezatnya ibadah. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya ketika seseorang memiliki sifat ridha, dia akan diberikan oleh Allah isy'aru bi'adli rabbi. Betapa dia bisa memahami keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha adil. Allah jelas maha adil. Tapi kadang-kadang pemahaman ini dirusak gara-gara kita tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Ini yang menyebabkan orang yang kemudian hasad. Bapak Ibu sekalian, orang yang hasad itu pangkalnya dia tidak ridha dengan apa yang Allah bagikan. Makanya dia tidak senang, makanya dia tidak bahagia kalau ada saudara-saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah melebihi dari dirinya. Ini orang-orang hasad itu.
Karena dia merasa bahwa Allah tidak adil di dalam pembagian rezeki. Nauzubillah. Makanya kita tahu orang yang hasad itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini pangkalnya karena apa? Karena tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Dan orang-orang yang hasad ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai pada derajat keimanan yang baik. Tidak bisa. Karena iman yang baik itu, kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi sangat bertolak belakang dengan iman itu sendiri. Nah, makanya orang yang dia ridha kepada apa yang Allah berikan kepadanya, maka mudah baginya merasakan kemahaadilan Allah. Kadang-kadang orang yang lemah imannya, dia protes, ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada saya? Dia berpikir, saya sudah sholat, saya sudah puasa, ya Allah, saya sudah ikut ngaji, ya Allah, tapi kenapa Engkau berikan takdir yang buruk? Ini seringkali terjadi pada kita dan semua kaum muslimin. Kadang-kadang seperti itu. Bahkan pernah datang kepada baginda Nabi SAW, kepada Rasulullah, ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, qad salaitu wa qad sumtu. Ya Rasulullah, aku sudah sholat, aku juga sudah puasa. Walakin limadha saqama jismi wa dha'a mali. Ya Rasulullah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, kenapa Allah masih berikan kepada saya sakit? Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala masih menghilangkan hartaku? Perhatikan baik-baik Bapak-bapak sekalian. Ingat baik-baik bahwa kedekatan dengan Allah jangan diukur dengan kelapangan dunia. Jangan. Kalau kayak gitu, maka para nabi tidak cocok. Karena para nabi itu, kata Rasul, bahwasanya asyaddul bala, yang paling mendapatkan banyaknya bala itu adalah al-anbiya, para nabi. Itu sabda Rasulullah. Maka jangan pernah mengkalkulasikan kalau banyak sholat lalu kemudian pasti, walaupun kita katakan ya tidak selalu, tapi kalau ada orang pasti diukur begitu, kan saya sudah sholat, ya Allah, mestinya saya orang yang paling kaya. Makanya kita diingatkan, Nabi pernah mengatakan, kalau sekiranya dunia itu lebih berharga dari hanya satu sayap daripada seekor nyamuk, maka Allah tidak akan membagikan kepada orang kafir. Faktanya orang yang terkaya di dunia ini hari ini adalah orang kafir. Itu dikarenakan apa? Dunia bukanlah sesuatu yang berharga bagi kita. Yang paling berharga adalah akhiratnya, ya. Maka oleh karena itu jangan mengukur seperti itu. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, harusnya takdir buruk itu ya kepada ahli maksiat gitu ya, Pak. Masa orang soleh kok dicabut nyawanya? Jangan seperti itu. Bapak-bapak sekalian, ada waktu 5 menit ya untuk bisa kita diskusi. Silakan. Nah, ada 5 menit. Cukup ya Pak ya? Paham semua? Kalau cukup berarti saya lanjutkan. Ada satu perintah dari Rasulullah. Perintah ini perintah Pak. Lidzalika amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqula idza asabana hum wa huzn. Kita katakan ya,
idza asabanahum aw huznan. Kita katakan Rasul memerintahkan kepada kita untuk selalu berkata ketika kita dalam kondisi sedih dan dalam kondisi murung, Allahumma inni abduka ibnu abduka ibnu ummatika ammatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka madin fiya hukmuka adlun fi qada'uka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari seorang hambamu, anak daripada umatmu, dan segala sesuatu denganmu adalah menjadi kebaikan bagi diriku. Maka sungguh ya adlun fi qada'uka, sungguh adil di dalam qadamu. Nah, ini kita dianjurkan untuk selalu berkata begitu dan mengingatkan kepada kita bahwa Allah Maha Adil. Belum ada yang bertanya, Pak? Kita lanjutkan. Jadi kemahaadilan Allah tabaraka wa ta'ala harus ada di dalam hati kita, harus. Dan seringkali kita lalai di situ, Pak. Sering lalai. Makanya ketika kita lalai, kita diingatkan dengan doa tadi. Bahwa kalau kita ini diingatkan, ini abduka, saya ini adalah hamba. Maka seorang hamba hendaklah dia yakin kepada tuannya. Kita namanya hamba ketika menghadap kepada Allah dengan kemahabesaran Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya meyakini bahwa kecil bagi Allah, kecil bagi Allah, sangat-sangat remeh bagi Allah untuk memenuhi semua doa dan keinginan-keinginan kita. Walaupun seluruh manusia ini berkumpul lalu naik ke sebuah bukit, mereka berdoa bersama-sama, Allah penuhi semua doanya, Allah kabulkan semua keinginannya. Apa sabda Nabi? Mana qasat, tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah, kemahasempurnaan Allah, kemahaluasan rezeki Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam samudra. Engkau lihat bekas tetesan yang ada di jarum itulah hanya sesuatu yang semuanya yang dikatakan semua yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sisanya Pak masih sangat banyak. Jadi harus yakin dengan kemahaadilan Allah. Demikian Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah buah-buah daripada sifat ridha. Belum selesai, nanti insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.